Permasalahan pekerja migran, bak gunung es yang tak pernah usai. Ada saja kisah pilu di balik ingar-bingar gedung tinggi pencakar langit di kota Taiwan. Pada beberapa waktu lalu, saya mengunjungi sebuah acara yang bertajuk tentang pelatihan penulisan di kantor IPIT Taipei. Di sela-sela acara tersebut, para peserta diberi tugas untuk menulis cerita. Apa saja kisah yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari? Pada video kali ini, saya merangkum beberapa naskah atau cerita dari teman-teman yang dihadirkan pada saat itu tentang apa saja masalah yang sering dihadapi oleh pekerja migran dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Baik, ada kabarnya yang nggak baik kelakuannya. Tapi kadang nasib apesnya, kaburannya itu ketemunya tengah jalan saat pulang. Kan kasihan sekali ya, tapi kita nggak tahu itu kelakuannya baik atau enggak. Itu semua udah dimasukkan ke dalam penjara, kita nggak bisa ketemu lagi. Perpisahan dong Mbak akhirnya? Iya, bisa. Mengapa? Kita juga nggak tahu mengapa. Memilukan. Kenapa ya? Kenapa nggak sebelumnya melaporkan diri sebelum ditangkap polisi? Itu kan lebih baik kan? Menurut saya sih. Nah kalau sampai kita ada tertangkap polisi, udah dimasukkan dalam penjara, kita udah masalah di luar kita udah nggak bisa tahu lagi. Nah kalau bisa sih sebaiknya sih kalau kita tahu identitas kita kaburan, lebih baik kita melaporkan diri dulu. Itu lebih baik terhadap kita yang akan datang. Nah, misalnya kita mau pulang ke Indo, prosesnya juga baik, lancar. Nah, misalnya kalau kita kaburan kita ditangkap mendadak di jalan, kita udah nggak tahu lagi kan masalahnya. Nah, itu kan susah prosesnya. Nah, DKI kaburan. Dan mengapa memilih kaburan? Ya karena tidak ada respon dari pihak terkait tadi. Dan solusinya kalau menurut Mary, jadilah PMI yang cerdas. Tidak harus ke agensi. Kita di sini bisa mengadukan kepada IPIT, TIWA, KDI 1955, dan seandainya ada pelecehan jangan sampai bebersih dulu, dan seandainya ada kekerasan berusaha untuk merekam itu semua untuk barang bukti. Menurut saya kayak gitu. Terima kasih. Namun masih banyak pekerja-pekerja yang masih belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam kontrak kerja. Di sini saya berharap kerjasama pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk mensosialisasikan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan majikan, agar tercipta keharmonisan antara pekerja dan majikan, terutama bagi sebagian pekerja di sektor informal. Salah satunya hak libur, karena pekerja informal jam kerjanya tidak terbatas, sehingga kadang pekerja mengalami tekanan dalam lingkungan kerja. Jadi hak libur ini saya rasa penting agar mendapatkan semangat dalam bekerja. BMI yang kurang kepercayaan diri dan takut tentang hak mereka, sehingga banyak dari mereka itu yang pasrah dan menyerah ketika ada suatu masalah. Hingga tidak banyak BMI yang kabur begitu kan, karena apa sih? Itu karena ya mereka itu nggak punya kepercayaan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan para media yang mempublikasikan tentang hak-hak yang mereka miliki. Menurut peraturan, jika pekerja migran akan memperpanjang kontrak kerja di Taiwan, tidak dipungut biaya, baik yang akan perpanjang kontrak di majikan yang sama ataupun yang akan pindah majikan. Namun, karena pekerja migran berada dalam posisi rentan, dalam tanda kutip, mau tidak mau tetap harus membayar kepada agensi yang meminta sejumlah uang beli job. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah Indonesia dan Taiwan peka terhadap persoalan yang ada ini dan berani mengambil keputusan untuk mengurangi keterlibatan swasta dalam proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Taiwan. Terima kasih. Tulisannya pasti jelas. Ya mungkin belum bisa itu
sastra ya, tapi dengan cara literasi kita sudah mencoba negosiasi. Yang menulis itu cara negosiasi yang bisa sama pemerintah atau sama pihak agent atau majikannya yang ada yang lain-lain. Jadi ya saya ya berharap teman-teman bisa berkarya terus dan berjuang. Terima kasih. Demikian tadi hasil dari teman-teman yang jabarkan berdasarkan permasalahan yang mereka dapati, yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sastra, mereka bercerita, mereka mengungkapkan isi hati, dan sekaligus menyalurkan apa yang ada di dalam pikiran. Jika disimak dari apa yang mereka sampaikan, dinamika pekerja migran ilegal masih menduduki masalah utama yang kerap kita temui ya dalam keseharian. Di samping itu juga banyaknya pekerja migran yang belum mendapatkan haknya sebagai pekerja seperti libur dan tempat istirahat yang nyaman, waktu istirahat yang cukup, itu masih banyak sekali ditemui di kalangan rekan-rekan pekerja migran. Cukup sekian dulu videoku kali ini, and semoga dapat dipetik dari apa yang saya berikan. See you in the next video, and keep spirit, never give up. Goodbye.